Momen ketika nonton Habib Idaman. Joget apa lo ini? Jadi kalau yang garas tanah tadi tidak ada? Tidak ada, Komandan. Menurut kamu apa itu kalau garas tanah? Garis tanah itu mungkin mereka gali-gali tanah pakai gigi atau gali-gali tanah pakai cacing kan. Cari cacing mungkin, cari cacing, pakai ya. gigi. Garas Gali-gali tanah tapi pakai gigi, dimakan itu tanah. Balik lagi di konten perspektif. Ada kerandoman apa hari ini? Ada keanehan apa di Indonesia hari ini? Langsung ke video yang pertama aja yuk. Kebakaran, bukan keberakan. Wih kebarakan, wih aku jadi mete. Gak apa-apa bu, gue juga sering kayak gitu bu. Apalagi panik kan. Hai, jangan grogi. Udah dipadamin kok. Biasanya tuh orang yang kayak ngomongnya sering kayak salah, kalau nggak kecepetan tipu di mulut, itu tuh kayak dia tuh udah kecil tuh, dari kecil dididik. Kalau anak tuh nggak boleh lawan sama orang tua. Dalam arti ngelawan tuh kayak gini loh. Menurut anaknya nih nggak salah, tapi orang tuanya menurutnya salah. Nah, anak nggak boleh ngebela diri. Nah, dari kecil udah dididik kayak gitu. Jadi kayak pasti dia bakal gejalanya sama, mirip-mirip kayak gue juga. Dalam gak ini ya? Oh, enggak. Paling 4 meter. Enggak. Anjing. Nggak dalam 4 meter. Ya Allah. Pegang, tarik, belitin karena bohong teh. Oke, Aku guys, nggak kalau paham nih. kedinginan boleh kencing bareng-bareng ya. Itu kena kepala orang semua. Awas banyak lubang. Di sisa lubang, cow. Anjing, nanti jadi tegang. Beda dulu tuh. Konsep salah lubangnya beda nih. Tiduran, guys. Nanti malam tidurin. Gara-gara sekontong. Gara-gara seapa tadi? Sekon. Molis. Woi. Aduh. Pak, orangnya Pak, bukan angin Pak. Ya Allah. Oh, ditutorin nih. Ditutorin nih sama Masnya nih. Cara pakai jaring secara baik dan benar. POV, punya pacar random dan jahil. Tapi paling seru emang jahilin cewek loh. Baru kali ini gue iri. Bener-bener iri nih gue. Seru lagi mbaknya. Bukannya ngambek tapi kayak dibales. Jadi kayak kita sebagai cowok kan seru kan, nggak kapok gitu loh. Soalnya biasanya kalau kayak baru ngejalin dikit tuh langsung ngambek, kayak langsung males gitu, paham gak sih? Sifat jahil kita jadi kayak udahlah, ntar mau diginiin ngambek. Udahlah, ntar mau gini dia ngambek. Jangan deh. Live after breakup. D1 D987 langsung dapat 4. Nggak problematik, nggak bawel, nggak aus validasi, nggak ribet. Tapi dapetinnya nenek-nenek fintech semua. Nggak apa-apa. Kalau ini baru namanya cowok. Dia tuh setelah selesai sama pacarnya, dia nggak mau langsung menjalin hubungan yang baru. Karena dia proses buat apa yang kurang ya dari gue. Apa yang perlu gue perbaikin ya dalam diri gue. Itu kalau cowok. Apa sih sampah? Main kayak gini gak ajak loh. Minimal ngajak dulu lah mas. Mau pamer punya istri cantik dan jago masak. Cantik sih, masnya juga ganteng. Mie goreng. Jago masak mie goreng ye. Jago masak banget tuh. Nugget. Gue juga bisa mas kalau gitu mas. Mie kaldu. Mie kaldu tuh ada telur, ada sayur. Itu penting loh. Kebanyakan makan mie kan. Kasihan, mie-nya disalahkan. Padahal memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi tiap hari. Nggak boleh sebenarnya, kasihan perutnya. Tapi sebenarnya kuat-kuat aja. Cuman harus ada kayak protein,
terus vitamin-vitamin yang lain gitu loh, serat. Itu perlu buat tubuh. Jangan mie doang. Nutrisinya dari mana? Itu karbo doang isinya. Istri, kalau kamu bilang gak enak, aku nggak mau masakin lagi. Kebayang lagi ekspresinya gimana itu. Gojek aja, Gojek, GoFood. Kalau nggak Mas deh mending belajar masak sendiri, Mas. Daripada kayak gini kan, Mas. Rugi sendiri kan. Yang penting cantik. Bodoh amat, masak mah belakangan. Sebenarnya cewek tuh nggak wajib bisa masak menurutku loh ya. Anggapnya lo ntar nikah nih. Terus lo cowok kerja, terus istri lo nggak ngapa-ngapain tuh di rumah doang. Terus dia nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain. Value dia apa? Maaf nih, bukan kenapa. Anggaplah kalian orang kaya gitu. Dia ngapain terus? Gabut banget ya sih? Kalau nggak dibalik, ceweknya kerja nih, cowoknya kerja tapi penghasilannya kurang seberapa lah. Nah, jadi kayak cowoknya mungkin lebih banyak waktu luang. Ya udah, lo sebagai cowok ya harus ngelakuin tugas yang bisa dilakuin. Nggak harus apa sih, tugas itu untuk cowok, tugas itu untuk cewek. Enggak. Kayak di rumah tangga kan intinya bagi tugas. Selama lo bisa ngerjain, ya udah lo kerjain gitu loh. Itu sih menurut pandangan gue ya. Ngakak banget ya. Udah serius pegang sendok, mau nyendok es krim, isinya bikin kecewa. Ini mah isinya jajan biasanya. Kalau nggak bau, masih mending jajan. Isinya ikan, pindang lagi itu. Makanan kucing gak sih? Anaknya, mah, emang sekarang ada es krim rasa pindang? Ada, itu es krim buatan mamanya sendiri, Dek. Adeknya nggak tahu sih, makanya dicoba dulu. Itu lebih sehat loh. Aku juga sering gitu kok, Dek. Mana udah excited. Kita tuh nggak boleh terlalu excited sama sesuatu dalam hal apapun nih. Dalam makanan, apalagi dalam hubungan. Momen ketika nonton Habib Idaman. Joget apa lo ini? Maaf, ini itunya. Gue nggak tahu nih, ini cuma muka orang asal dipasang atau emang ini orangnya. Gue capek sama pesenam 2 nih. Ada aja lah kawan. Joget kayak gitu pengajian tapi jogetnya gini-gini. What the hell? Herannya masih banyak pengikutnya. Gue mau heran, tapi udah gak heran. Soalnya gak usah jauh-jauh, di sekitar gue aja banyak. Kayak gue doang gitu loh ngerasa yang aneh. Cuma dengan video-video kayak gini, kan banyak tuh yang punya statement yang agak mirip tuh sama gue. Jadi kayak, oh ternyata gak gue doang tuh yang aneh. Ternyata ada juga tuh orang-orang selain gue. Pengajian birahi. Bukan birahi, maksudnya biar gerakin badan mungkin, biar berkeringat gitu loh, biar sehat. Maksudnya gitu kali. Cuman gak tahu gue cuman apa. Gak bisa ngebela. Ini kalau dilihat nonis, saya yang malu, sumpah. Tatos deh bang, serius bang. Bukan gue gimana-gimana ya. Gue temen ya seagama gue ada, cuma kayak beberapa orangnya tuh emang tukang minum, tukang ini, ya bisa dibilang nakal lah, minus semua lah orangnya. Cuman attitude dan karakter mereka bagus. Tapi kan kayak orang-orang tua tuh gak mandang kayak gitu kan. Kayak mending temenan sama anaknya ini nih, dia rajin kayak gini. Cuman kan kayak paham gak sih di diri kita tuh, kenapa gue harus temenan sama orang-orang kayak gitu? Paham gak sih? Dari dulu tuh gue ngerasa kayak gitu. Jadi teman-teman gue tuh rata-rata pasti agak-agak minus lah. Cewek susah angkat galon. Enggak. Cewek pakai galon shoulder press atau tangan. Pakai galon shoulder. Ini cewek. Beneran cewek ini. Maaf mbak, aku kalah mbak. Aku angkat 1 galon doang aja. Geyang-geyang badanku mbak. Udah gitu ototnya gede banget lagi. Kirain cewek kah, ternyata cewek. Hah? Apa sih? Cewek kah apa woi?
Cewek apa cowok? Yang bener apa? Aku plus kancaku ning selamat di gunung. Woman, dimanapun tempatnya, dan aku suka nih teman kayak gini, bukan yang di alam kok dandan gak masalah, cuma kayak kepentingannya dulu gitu loh. Lo ke alam kan pasti kayak sunscreen, kalau enggak di tangan tuh apa sih yang sunblock gitu atau apa, nah biar gak gosong. Lo dandan tapi nggak pakai sunscreen kan tetap gosong gak sih? Biar waktu foto nggak kebanting sama view-nya ya. Oh, maksudnya tuh view-nya bagus nih, tapi muka dia tuh kurang. Ya nggak apa-apa lah. Lo terus maksudnya kalau orang jelek kayak gue gitu foto di gunung kebanting banget dong. Prank bekal suami pakai sosis pocong. Sosis pocong kayak mana? Hah? Astagfirullah. Apa ini boy? Ampun, malu makan digandeng. Gue baru mikir tuh tadi. Itu suaminya lagi makan di kantor tuh, diliatin temen-temennya. Lo bawa bekal apaan anjir kayak gitu? Bentar, tangan suaminya kok cantik? Iya kah? Nggak tahu gue, gak bisa bedain jempol cantik sama enggak. Momen warga grebek kakek di rumah nenek yang sudah bersuami. Ya Allah, kek. Marane ado-ado. Enggak, takoki wonge saiki milih sapa. Lho, ya ora ngono. Kok milih sapa? Kowe iku lho, Mbak. Iki denger bojone wong ah. Kok amene mbok geret mbok keloni ayo piye, Mbak? Ya Allah. Ayo, geret temu ndak karo HP ya. Geret. Geret. Udah pelan-pelan. Walaupun mungkin dia salah udah, Mas. Denger dulu sembarang nanya iki. Niki piye? Geret. Nenek, kakek, tolonglah. Ingat umur kalian nih. Kan mungkin udah tua tuh ya. Bentar lagi kan harusnya. Gak ada yang, walaupun umur gak ada yang tahu tuh. Cuma kan udah tua tuh. Harusnya mempersiapkan diri kan. Ini bukannya mempersiapkan diri, banyak ibadah gitu malah banyakin dosa loh. Definisi perselingkuhan tidak mengenal usia. Puber kedua mungkin kakek neneknya. Cuman tetap salah. Selingkuhan udah tua bangka juga. Yang bilang gak boleh kasar ke orang tua. Orang tua mana dulu nih? Ya maksudnya jangan kayak gitu banget gitu. Gue takutnya gini loh, ditarik-tarik ntar patah. Kasihan masnya dihukum atau gimana. Mending ya udah kalau mau digendong gitu loh sekalian. Jangan ditarik. Orang tua kan kayak tulangnya rawan. 3 level tertinggi cowok bervalue. 3 nggak judol. Kedua nggak mabuk. 2 nggak ngerokok. Gue nggak tiga-tiganya. Nggak ngeklaim kalau gue itu bervalue. Karena menurut gue itu normal gak sih? Setuju sih gue sama masnya. Lebih ke ya lo kan punya pemikiran dan punya jalan lo masing-masing kan. Mau lo ngerokok, mau lo enggak ya udah itu pilihan lo. Bukan masalah value atau enggak. Nggak selingkuh dan nggak akan pernah mau selingkuh. Yuk tos mas. Seburuk-buruknya kita nih. Kalau bisa jangan gitu mas. 4 nggak milih Prap. Prap siapa dulu nih? Prap siapa dulu? Weh. Asal aja lo. Tapi emang di antara 2 pilihan lain tuh selain itu tuh emang ada yang lebih baik Der? Gue nanya nih serius nih. Walaupun agak kecewa ya jujur ya. Usai viral adu argumen sama Deddy Mulyadi, Aura Cinta masuk TV kan? Langsung masuk TV lo habis viral lo. Bilang nggak tahu sistem pinjol dan mau masuk UI. Kenapa nggak undang siswa yang berprestasi aja? Mereka kan mau naikin. Kalian juga kalau ada ginian suka nonton daripada nonton orang berprestasi. Jangan salahin stasiun TV-nya juga, salahin konsumennya juga kalau ini mah kalau gue sih. Sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent kan. Oh, talent. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Saya talent dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk sebelumnya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ, tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu.
Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Dari video ini nih, kita bisa nyimpulin berarti selama kita nggak tahu apa itu, kita bisa ngelakuin apapun itu selama dibayar. Kan kita dibayar, kita ngejalanin kerjaan kita doang. Udah gitu. Stop ngundang orang-orang bermasalah. Jangan dikasih panggung. Susah, Der. Kayak demand di pasar tuh emang suka hal-hal kayak gini. Kayak lo ngundang nih orang berprestasi. Siapa sih yang nonton? Cuma beberapa orang tuh yang peduli. Nah, demand hal-hal viral kayak gini tuh orang penasaran. Masalahnya TV cari rating, ya udah. Mau nggak mau gimana dong? Bapak nganggur, anak sudah 11 tidak mau KB. What the hell? Mau buat kesebelasan sepak bola tuh. Semua anak dagang kue tanpa sekolah formal. Ibu hamil anak ke-12 dan harus buat kue. Bapaknya yang KB dong. Nggak mau. Loh, harus loh. Ya bukan nggak mau loh. Iya. Bapaknya KB. Udah 11 loh. Sekarang lagi ngandung. Iya Pak, 1 bulan. 12? 1 bulan. Astagfirullah. Maksudnya banyak anak banyak rezeki itu gini. Bapaknya diem nih. Anak-anaknya yang disuruh kerja. Nah, ntar pada setoran. Banyak rezeki kan. Konsepnya tuh gitu deh kayaknya. Capek banget gue. Bapak aja shock, apalagi saya. Gue sih gak shock sih. Soalnya di lingkungan gue juga kurang lebih kayak gini. Dan buat nyadarin orang-orang kayak gini tuh susah, Der. Kayak kita nih yang salah nih. Kayak gue kan karena emang sadar diri nih. Jadi kayak udahlah, kalau bisa gak nikah lah. Tapi disalahin tuh sama orang-orang. Lo tuh ntar gak dapet rezeki kalau gak nikah. Rezeki tuh ada yang ngatur. Selama lo nikah, ntar pasti dikasih. What the fuck? Holy shit. Ayo kita usahakan itu. Apa? Itu apa nih? Nabung berdua. Ayo. Oh, bagus nih pasangan yang saling menabung nih. Bulan Januari, Ricky 1 juta, Lika 10.000 total. Tugas Lika nih cuma jadi akuntan nih. Nyatet 10.000, 5.000 nyatet. Ya Allah. Tabungan berdua 2025. Notes yang ngajak putus duluan. Duit ini semuanya jadi hak milik korban. Mumpung ada nih di internet nih, harusnya masa kan bisa baca komen lah. Sadar mas, sadar, tolong. Pala lo nabung berdua. Gak tahu gue. Ricky kena investasi bodong. Mbaknya kan tugasnya cuma nyatet nih, ngedata doang sambil pegang duitnya harusnya. Gak salah dong. Cewek kan biasanya pegang duit emang. Yang cowok serius, yang cewek utang pulsa darurat. Positif tinggi. Mungkin ceweknya nggak kerja, masih cari kerja gitu loh. Jadi kan belum ada pendapatan nih. Jadi kayak dia ngasihnya cuma ngasih duit jajan dia doang yang nyisa. Jadi kayak ngerti lah. Selama ceweknya emang bertanggung jawab tuh dalam arti sebagai cewek tugas dia apa dan dia nggak memanfaatin keadaan sih menurut gue it's okay ya. Cuma kan nggak ada yang tahu sih mas. Hati-hati aja sih saran gue. Dora menemukan cinta sejatinya belum? Oh, Dora yang cari perhatian depan cewek tuh. Ceweknya nunduk terus tuh ngomong-ngomong. Kenapa sih mbak? Wow. Lihat jalan lah, lihat jalan. Siapakah wanita yang tidak beruntung itu? Kata siapa lo gak beruntung? Gak ada yang tahu loh. Siapa tahu dia emang gak beruntung. Bercanda weh, bercanda. Delok Dora pacaran. Aku udah wong lanang merasa gagal. Enggak sih. Kalau kayak gini ya iri weh. Terapi asap melengkapi terapi fasdu dan totok punggung. Terapi. Ini orang sakit tambah sakit gak sih? Ibu jangan banyak omong ya. Terus. Kau tahu gue. Ya, mungkin emang di tempat mereka bisa ngobatin juga. Gak tau lah. Cuma kalau gue enggak sih. Ya sakit tambah sakit. Yang sakit sebenarnya yang dateng apa yang ngobatin? I don't know.
Nggak tahu lah gue. Capek kayak gini tuh. Entah air doa, ini aspa. Ntar apa lagi ntar? Apa lagi ntar? Ini drill kesenjangan gitu. Yang satu adiknya bekerja keras ngebantu orang tua buat ngidupin diri sendiri. Yang satu ya normal dihidupin sama kedua orang tua. Kamu dihidupi sementara aku menghidupi. Inilah alasan kenapa lo tuh jangan nikah kalau nggak punya duit. Nggak ada tuh sebenarnya nikah lo ntar dapet rezeki atau apa. Enggak, jangan. Kasihan anak lo ntar. Itu penting lo. Jangan sampai lo ngorbanin kebahagiaan anak lo cuma demi kepentingan lo semata gitu gak sih bro? Tatapan matanya itu. Ya semoga ntar adiknya jadi orang yang berhasil gitu. Kan dari kecil udah berjuang tuh. Harusnya adalah jalan yang terbaik buat dia. Mobil 10M di atas sungai. Mobil apaan? Mustang matamu wih Skyline. Kalau nggak R34, R33 biasanya yang bentuknya kayak gini. Mustang ya. Mbah. Oh, orang India. Dia tuh kalau dulu tuh loh, beras kan digini-giniin tuh. Masih kecil gue masih inget tuh biasanya. Nyokap dulu masih beras tuh kayak dipisahin gitu loh. Sebelum sekarang kan beras kan bersih-bersih. Dulu tuh masih gitu buat misahin kotoran. Dikira beras kali ditampah. Nah, ditampah. Gue gak tahu namanya apa ya. Lupa aing. Pas masih SD kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kan sering nambah tuh masih dulu zaman dulu tuh. Wih. Oh, nggak ada tilangan ya? Woi, cok, hoki banget mereka. Nggak pakai helm, bonceng 4. What the hell? Viralnya lagu Nona Ambon Pica-Pica, mari buka suara. Maria, Siapa Dan? ini kan lagi ada yang viral ini, lagunya Dewi Persik. Keren rambutnya. Saya tuh nggak ngerti apa artinya. Coba kamu dengerin dulu ya, kayak gini dia musiknya. Mace Papua Garastana. Apa itu Garastana? Garastana mungkin mereka gali-gali tanah pakai gigi kah, gali-gali cacing kah. Gali-gali tanah. Yang benar itu Dan, garis tanah. Garis tanah. Garis tanah, yang bener. Kalau garis tanah itu apa? Garis tanah itu perempuan asli Papua. Oh, kayak kamu gitu ya, perempuan asli Papua gitu ya. Gadis Papua gitu, nona Papua. Siap Dan. Jadi kalau yang garas tanah tadi tidak ada. Tidak ada komandan. Menurut kamu apa itu kalau garas tanah? Garis tanah itu mungkin mereka gali-gali tanah pakai gigi atau gali-gali tanah pakai cacing kan. Cari cacing mungkin, cari cacing, pakai ya. gigi. Garas Gali-gali tanah tapi pakai gigi, dimakan itu tanah. tanah gali-gali. Kayak gitu. Rambutmu biar nggak terlalu garas tanah. Kamu coba ini dulu. Jangan gitu napa. Kuncit dulu. Buat itu loh apa sih kayak Rafinda. Keren gak sih? Mbak Dewi Persik. Kalau rambut kayak gini dibuat kayak Rafinda kan. Siap komandan. Ya bilang aja sama Mbak Dewi Persik. Siapa tahu di notice kamu. Langsung nanya ke pusatnya. Akhirnya kita mengerti. Salahnya itu apa? Gue nggak tahu dari kemarin. Ini orang-orang kenapa lo bahas ini lagu? Ternyata gara-gara liriknya salah.